Ya, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News Family di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Good News Family semua di Kamis. Ya ampun, udah lama banget kayaknya nggak nyapa Good News Family di hari Kamis ya. Iya, karena nggak ada teman ngobrol. Hari ini kita ketemu lagi bersama dengan sibling udah berapa tahun coba? Setahun, Rasanya kayak udah setahun, 2025. emang setahun 2025 ya. Oke, dan udah dengar suaranya ya, kita udah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu ada Miss Silvi, apa Halo, kabar? kabar baik. Miss Omi juga, apa kabar? Baik, Kak, ya. Kelihatan seger banget kayaknya habis dari naik-naik ke puncak gunung. Iya, itu. Hobi baru, hobi baru. Iya, Tuh kan, lihat aja udah kayak ketularan. Padahal kalau ngebayangin, aduh bisa nggak ya gitu ya. Tapi seneng banget emang. Beberapa teman juga seneng banget kalau naik gunung gitu ya. Iya, Nah, beliau berdua kayaknya sekarang punya hobi baru. Udah berapa gunung nih ditaklukkan, ngomong-ngomong puncaknya. 9. 9 ya. Kalau sampai puncak Wow, 9. 9. Dalam kurun waktu berapa lama ini kayak kita bahas nanti dulu ya. Oh, dari 2020. 2020. Iya. Wow. Cuman intensnya 2 tahun terakhir ya. Iya. Oke, right. Itu ya Gus ya. Ternyata kalau memang hal yang baru itu ditekuninya keren banget ya. Oke, hari ini kita punya tema yang apa? Spesial. Sebenarnya kita udah sering ya karena memang beliau berdua adalah menekuni family business dan hari ini kita punya tema Next Gen Sisters. Beliau sibling ya. Senang pokoknya kalau bahas berdua ini. Seninya kita dapetin ya. Jadi reinventing the family legacy ya. Dan Gun Somli kami invite Anda kalau ingin bergabung bersama dengan kami boleh pakai banget ya. Nanti Miss berdua juga senang sih kalau Gun Somli bisa join bersama dengan kami ya. Oke. Hmm, apa dulu nih? Kayak ngomongin legacy itu apa sih? Mungkin itu dulu ya. Dari Iya, Miss Sylvie dulu deh. iya. Oke. Kalau legacy itu buat aku kayak satu apa ya? Warisan ya. Legacy itu Mm-mm. sebenarnya Yes. berhubungan dengan Mm-mm. warisan, tapi warisan itu nggak selalu berhubungan dengan materi ya. Mhm. Legacy itu Yes. juga ada yang berhubungan dengan nilai-nilai mungkin, ada Aha. juga yang berhubungan dengan budaya gitu. Jadi Ya, right. legacy itu sesuatu yang diturunkan atau yang diwariskan Mhm. pada generasi atau ya biasanya sih generasi berikutnya ya gitu. Mm-mm. Oke, itu dia. Miss Naomi ada definisi yang sama? Beda? Ya, kalau 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 bahasa Indonesia mungkin dua-duanya terjemahannya warisan ya. Mm-mm, ya, Soalnya betul. kalau warisan uang itu biasa bahasa Inggrisnya inheritance. Hmm. Ya, bener. Yang kadang suka diperebutkan gitu ya. Tapi Mm-mm. justru kalau legacy, warisan yang legacy, justru itu yang warisan yang sebenarnya lebih berharga dari harta, susah jaganya. Gitu. Mhm. Itu ya tadi ya nilai-nilai, integritas, budaya, itu tuh Mhm. eh, legacy gitu. Itu Yes. Mhm. makna gitu. Ya. Jadi, Mhm. jadi ya kita mewariskan bukan mewariskan Hmm. hartanya ya. Mhm. Mhm. Ya hartanya diwariskan, tapi akan Mhm. jauh lebih berdampak kalau nilai-nilai perjuangan dari orang tua yang Ya. diwariskan, bukan materi. Well, ini nih ya. Seperti biasa, saya ada beberapa pertanyaan. Kalau Gunus Family nanti ada pertanyaan, pasti akan saya dahulukan. Pertanyaan saya anggap aja sebagai tambahan aja Gunus Family. Bonus sih, karena beliau berdua udah lama gak incas kan. Jadi Gunus Family ini bonus buat Anda. Kalau dari saya mungkin pertanyaannya waktu pertama kali nih. Bener-bener kayak control atau pegang kendali. eh Again nih karena ini family business pertama kali yang jadi tekanan atau pressure terbesar sebagai next generation apa nih Miss Sylvie dulu deh. Oke. Kalau aku tekanan yang terbesarnya itu tuh lebih ke pemikiran bisa nggak ya aku Oke.
memimpin perusahaan ini lebih maju dan lebih berkembang dari Mhm. pada saat generasi papa mama gitu. Mhm. Yang cukup bikin aku ya takut iya, Mhm. terus juga deg-degan gitu ya dengan segala mungkin kita juga belum ada pengalaman gitu. Jadi kalau Mhm. aku sih lebih ke pemikiran itu sih. Oke, Miss Naomi Kurang lebih sama ya, pasti sama. pressure. Mhm. eh Pressure-nya juga, tapi kadang nggak dari luar ya. Dari Mhm. kita suka Dari apa dalam. ya, Mhm. dari dalam membandingkan gitu ya. Hmm. Mhm. Ya, Eh, Ya itu sih, kalau membandingkan memang musuh musuh terbesar semua iya, manusia. betul. Meskipun kita kayak sering banget denger, tapi ada aja ya hole yang bikin kita noleh. Iya, gitu lagi ya. Gak ada yang Betul. tahu, tapi dalam hati ya nggak sih, Miss? Kayak yang, aduh, gitu. Terus itu jadi pressure yang tiba-tiba jadi momok besar banget buat kita. Ya, dan kadang Ah, kita pengennya instan ya. ya. Ih, papa mama bisa loh, Mm-mm. kok kita Mhm. nggak bisa gitu. Mhm. Padahal papa mama mungkin latihan orang tua latihannya udah banyak ya, udah puluhan tahun Mhm. gitu. Ya. Kita baru masuk tapi pengen langsung eh, lebih dari Mm-mm. mereka gitu. Betul. Oke, well, next question. Em, Pernah nggak sih ada perbedaan cara pandang dari papa mama ya? Atau kita bilang generasi sebelumnya karena ini kan generasi kedua ya. Ya, betul. Pernah nggak atau terus gimana berdua Miss menjembataninya? Atau well kalau belum pernah gitu mungkin bisa juga dibagikan. Kok bisa nggak ada gitu ya? Biasanya kalau di gap generation menerjemahkan cara pandang itu kan suka kadang crossing gitu ya. Pernah Iya. nggak Miss? Miss Pasti Silvi dulu. ada ya. Pasti yang cewek Pasti. banyak. Oke, tuh asik kan kalau ngobrol ini emang. Silakan Miss. Ya, pertama dari segi generasinya aja udah beda ya. Papa Mama baby boomers. Kita Yes, generasi milenial. milenial. Udah Heeh. beda berapa generasi gitu. Jadi udah Mhm. pasti dari cara berpikir, cara berkomunikasi itu udah pasti beda gitu. Jadi Mhm. misalnya kita sama-sama, mungkin aku pernah share deh. Kita sama-sama dari Bandung mau ke Surabaya gitu. Itu aja caranya udah beda kan. Papa Mama misalnya taunya caranya pakai kereta api zaman dulu gitu. Tapi sekarang ada jalan tol lebih cepat gitu Mhm. kan. Nah, jadi Mhm. banyak sih. Kita di awal-awal juga banyak banget Mhm. miss, banyak banget beda gitu. Tujuannya sama, tapi cara Mhm. kita handle, cara kita mau mencapai tujuan itu kadang berbeda. Itu juga bisa jadi sumber konflik juga ya kadang gitu. Mhm. Mhm. Terus kalau kita sih selama ini cara menjembataninya khususnya kalau aku di awal itu beberapa tahun awal itu lebih ke coba ini aja sih. Kita coba memahami dulu, coba kayak ngedengerin gitu dari sisi papa mama tuh pemikiran mereka tuh gimana, cara mereka selama ini ngehandle bisnisnya tuh seperti apa gitu. Jadi Mhm. kita nggak memaksakan dengan cara kita nih. Oh, kalau ke Surabaya harus pakai mobil gitu, misalnya harus pakai pesawat, nggak bisa pakai kereta lama misalnya gitu. Tapi Mhm. kita coba pelajari dulu kenapa sih alasannya mereka mau pakai kereta. Oh, karena ini, karena ini, karena ini gitu. Jadi kita Mhm. coba mendengarkan, memahami, Mhm. sampai pelan-pelan kita coba mengedukasi juga papa mama. Nih kalau Mhm. mau ke situ sebenarnya bisa loh cara yang lebih cepat tuh kayak gini, apa Mhm. segala macem gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Menerjemahkan dulu ya. Cara Betul. pandangnya kita mesti ditranslate dulu ke kita, lalu Hmm. kemudian ditranslate kembali dengan bahasa kita gitu kan. Oke, Ya. Miss Naomi, mungkin ada Ya, yang beda. mungkin Mhm. tambahannya bahkan Yes. gak usah jauh-jauh sama orang tua. Kita Mhm. berdua aja masih bisa Alright. beda pandang. Padahal Mhm. sama-sama milenial ya. Sama milenial, karena Mhm. ya Mhm. balik lagi ke DISC ya, dominan, intim, sabi, cermat, Yes. masing-masing punya perspektifnya Mm-mm. Betul. masing-masing. Right. Dan Mhm. justru malah apa ya, kita berdua kadang yang sering diingetin papa mama, Mhm. gak boleh anti sama berargumentasi Mm-mm. atau saling Oh, bertukar oke. pikiran, Ya. Yes. berbeda cara pandang itu tuh penting justru bahkan Mhm. Mhm. gitu untuk melengkapi. Mm-mm. Dan Yes. salah satu legacy yang mereka papa mama ajarkan ke kami itu dari ayat Amsal, Kak. Mhm. Amsal 24 ayat 3 Yes. dan 4. Gitu. Mhm. Jadi mereka selalu sih ngingetin kita pakai nilai-nilai ya. Mhm. Kalau boleh saya bacain, dengan Ya. hikmat rumah didirikan,
Yes. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda yang berharga dan menarik. Jadi Oh. di sini Mhm. Wait, ini ada satu kendala nih kayaknya. Gonzali. Oke. Baik, kita tunggu kembali. Em, ini tiba-tiba ya, Sinyalnya kayaknya. iya, sinyalnya ini. Miss. Aduh, Yes, deg-degan. sorry. It's okay. Iya, Kok hilang kirain ini udah internet ya? clear. Mhm. Ya, aman. Aman, aman. Oke, Repeat dari ini satu Amsal kali ya, Miss. ya dari Amsal ya tadi ya. Mhm. Jadi dari Amsal tadi eh, ada 3 hal ya. Mhm, Amsal yes. 24 sampai 4 dengan hikmat rumah didirikan, Mhm. kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi bermacam-macam harta, Mhm. benda menarik gitu kan. Jadi hartanya terakhir tuh. Tapi kita harus mengedepankan dulu 3 hal itu gitu. Dimana 3 halnya adalah pertama harus punya hikmat dalam mengelola hubungan, harus punya kepandaian dan pengertian gitu. Mhm. Kadang kayak aku selalu mengedepankannya kepandaian, knowledge terus gitu ya. Hikmatnya kadang jarang, apalagi pengertian gitu. Padahal Mhm. ya beda pandang, ada konflik apa segala macam itu semua solusinya bukan kepandaian, solusinya Mhm. adalah saling mengerti. Oh, kenapa sih Cici cara pandangnya seperti itu? Mhm. Kenapa Papa Mama pendekatannya seperti itu? Dan yang bisa menyatukan supaya obrolannya lebih damai gitu ya, lebih lebih santai ya sebuah pengertian Ya. gitu. Wow. Yes. Aduh, ini kayaknya ngomongnya enak ya, padahal prosesnya juga panjang ya, Miss. Ya, Sangat sangat panjang. Karena udah dilewatin jadi kayak, wah iya ya, iya ya. Pertama kali didengerin, mungkin begitu. Sempet gitu juga nggak sih, Miss? Tapi kemudian, oh iya Sangat, gitu. Pasti pernah ya. sangat apalagi kan kita kita punya ego masing-masing, Mm-mm. kita punya pandangan masing-masing, apalagi ini ya salah satu kadang jadi pembenaran. Kan papa Mhm. mama ngajarin kita jadi leader ya. Berarti kita harus mempertahankan pandangan-pandangan kita. Mhm. Iya, Harus iya, kuat iya. mempertahankan gitu. Jadi Mhm. kadang merasa mempertahankan itu bagus gitu. Mhm. Padahal ya kadang mengalah bukan berarti kalah. bukan berarti kalah gitu. Yes. Wow. Nah, ini milenial udah kepikiran kayak gini nih memang Gensoli menarik ya kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan tuh memang kompleks banget ternyata yang banyak harus dipelajari juga meskipun awalnya juga mereka berdua ya Miss berdua ini beliau berdua juga kayak rasanya nggak siap gitu ya kalau toh siap harus gas gitu ya harus instan kalau tadi Miss berdua bilang ya. Oke, well, Miss kalau dalam proses reinventing legacy ini sendiri ya, mana yang lebih sulit nih Miss ya? Karena tadi udah di-mention juga ya, mengubah sistem atau mengubah mindset orang. Karena udah nyemplung kan, finally kan oke deh gitu ya. Apalagi tadi dikasih tahu mengisi rumah, mengisi kamar-kamar gitu, mengisi dengan macam-macam dikasih bekal itu. And of course pasti bakalan diaplikasikan kalau Miss sendiri mungkin Miss Sylvie dulu deh. Eh, udah pasti lebih susah mengubah mindset sih, mindset orang. Karena Aha. kalau sistem itu jauh lebih gampang ya, kayak kita Mm-mm. tinggal
bawa aja sistem yang baru udah gitu. Tapi kalau Mm-mm. mengubah mindset orang itu kan butuh waktu, butuh kita apa namanya, istilah memahami, dia juga perlu waktu untuk memahami juga kenapa sih mindsetnya perlu berubah. Karena kan Mm-mm. mindset seseorang itu sudah terbentuk sekian lama ya. Jadi untuk Mm-mm. mengubah itu nggak semudah itu kan. Itu kan ada peran mungkin background keluarganya atau background sekitar yang membentuk dia punya mindset seperti itu gitu. Jadi Mm-mm. yang jauh lebih sulit sih mengubah mindset orang ya. Mm-mm. Hmm. Lebih sulit mengubah mindset orang karena memang udah lama gitu ya. Ya, Oke, well, Miss Naomi, kayaknya memang sama sih ya. Iya, sama sih. Silakan. Mm-mm. Balik, Mm-mm. balik lagi ke karakternya masing-masing ya. Mm-mm. Mm-mm. Makanya Balik ke karakter. papa mama selalu ingetin kita, dunia itu berubah, Mm-mm. Mm-mm. situasi berubah. PR-nya itu adalah kitanya manusianya mau belajar atau enggak. ya, Mhm. Kalau nggak mau belajar, jadi kurang ajar. betul. Oke, Kurang mau well, belajar gitu ya, jadi kurang kurang mau ajar. belajar. Betul, setuju Gitu. banget Jadi ya. yang selalu kita diingetin sih. Tapi ada momen-momen kita memang Mm-mm. kadang susah belajar ya. Aha. Kalau nggak dikondisikan Ya, keadaan betul. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sama kayak Betul. kita zaman sekarang gitu. Semua digitalisasi, Mm-mm. semua marak AI gitu ya. Yes, Ya betul. kita ikut pakai AI karena dikondisikan, karena dunia Mm-mm. sudah berubah. Coba Iya, dunianya nggak betul. berubah ya, Ya. caranya mungkin masih lama gitu, Mm-mm. cara-cara lama. Mm-mm. Tapi ya kita bersyukur sih, Mm-mm. kita harus terus belajar. Kalau enggak, jangan-jangan kita ownernya sendiri yang digantiin AI ya. Betul. Iya, iya, Miss, betul. Betul. Bisa Iya. aja kan ide-ide bisnis kalau di searching sekarang di AI semua banyak gitu. Iya, betul. Tapi tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Yes. Cara memanfaatkannya adalah dengan ya kita harus mau belajar. Betul, betul. Kadang kalau kita memanfaatkan teknologi itu, kalau diturunin lagi, eh, apa daya kita juga sebenarnya berkurang ya, Miss ya. Iya, Kemarin betul. sempat ada obrolan dan itu saya banget. Saya tuh dulu ngafalin apa gitu tuh juga hafal. Nomor telepon sampai dengan alamat, kontak person orangnya gitu ya. Sekarang Iya, boro-boro ditanya nomor telepon sendiri iya. Sampai plat nomor nggak hafal. Kan kayak ih apa sih gitu ya. Turun iya, banget gitu ya gara-gara kita memanfaatkan teknologi yang well memang sudah mengambil alih segala kemampuan kita sehingga kita kayak alasannya mungkin mengalokasikan effort iya, untuk yang lain gitu ya. Tapi yang ternyata, lain. aduh, kalau yang teknologinya berhenti kita yang tiba-tiba krik 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 Iya, lupa betul, semua. betul. Oke, well, ini menarik ya. Jadi memang lebih susah apa namanya mengubah mindset. Ini nih deep lagi nih, Miss. At first atau on the way-nya nih, Miss berdua tuh lebih ngerasa kayak ngejaga legacy itu atau warisan itu atau, nah ini nih kayak membangun bab baru. Nah, kalau iya, why? Kenapa? Ya, Silahkan, Miss Sylvie dulu deh. Kalau aku sih lebih ke dua-duanya ya, karena di Ya, satu sip. sisi aku menjaga, maksudnya membawa legasinya juga. Pertanyaan tadi membawa legacy ya. ya membawa. Yes, membawa, Mengerti membawa. menjaga, ngejaga. Oh iya, Mm-mm. menjaga legasinya dalam arti legacy yang itu ya tadi kayak budaya itu kan Ya. diturunkan dari Mm-mm. papa mama dan kita lihat juga budaya yang sudah ada di perusahaan tuh budaya yang sangat baik gitu. Jadi kenapa Mm-mm. kita harus bikin budaya baru lagi Mm-mm. gitu. Jadi akhirnya legacy-legacy yang seperti itu, contohnya tadi budaya. Mm-mm. Budaya itu kalau di kita tuh banyak ya, ada budaya. Mm-mm. Contohnya kita nggak membeda-bedakan. Jadi Mm-mm. mau kamu dari agama apapun, ras apapun, itu dikasih kesempatan yang sama. Nah, itu kan budaya yang sudah sangat baik gitu. Jadi itu Yes. yang terus kita bawa dan kita terus apa ya istilahnya wariskan itu untuk generasi-generasi sekarang. Sekarang kan Mm-mm. di kantor kita 90% milenial dan Gen Z ya. Tapi kita tetap masih menjaga tradisi yang tadi itu. Mau kamu dari agama apapun, mau kamu dari
Pikiran apapun. background apapun, kita kasih kesempatan yang sama. Nah, jadi kalau dari sisi budaya itu kita masih terus meneruskan legacy. Mungkin kalau membuat bab baru itu lebih ke sistem ya, karena mungkin sebelumnya kan papa mama nggak terlalu pakai sistem, terus mesin-mesin yang baru mungkin, karena dulu kita masih pakai mesin-mesinnya yang semi-semi tradisional gitu, yang udah agak lama. Jadi kita lebih membawa bab barunya mungkin lebih ke cara, bukan cara, mungkin lebih ke apa ya? Ya itu tadi ya, Teknis ya, mesin, teknis ya, Miss ya. teknisnya, Lebih ke betul. teknis ya. Tapi lebih ke budaya dan sebagainya, terus nilai-nilai, prinsip-prinsip kayak kita harus jaga kebenaran, terus kita nggak mau sogok menyogok misalnya. Nah, itu yang masih terus kita teruskan. Jadi kalau ditanya, menurut aku kita tetap dua-duanya sih Dua-duanya. gitu. Yes, right. Miss Naomi mungkin ada sisi yang berbeda. Sama sih, Sama, oke. karena udah satu paket. Kalau melanjutkan, kalau melanjutkan, ya harus bisa juga beradaptasi dengan perkembangan di depan, gitu. Nggak cuma melanjutkan terus terima jadi, habis itu nggak ngembangin apa-apa kan juga nggak mungkin ya, gitu. Karena kita pengen di zaman kita lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih melambung lagi, gitu kan tujuannya itu. Jadi ya tadi, karena yang diwariskan bukan soal harta, tetapi nilai-nilai, ya otomatis itu harus tetap kita jaga dan lestarikan gitu. Ya apalagi namanya integritas ya, makin lama makin diuji nih, makin integritasnya masih ada atau enggak gitu. Itu ujian. Gitu. Jadi mungkin banyak hal yang membuat kita lihat sekeliling, ngapain ya kok kita makin lama benernya sendirian gitu ya. Yang lain kayaknya bisa dengan menghalalkan segala cara gitu ya. Tapi ya itulah legasinya kita jaga. Gitu. Dan supaya apa? Supaya kita bisa maju dengan sesuatu yang baik gitu. Sesuatu yang lebih baik gitu. Kadang orang lihatnya yang instan kan ya. Aduh kalau mau bener mah ya lama ya, perusahaannya maju ya gitu. Tapi buat kita juga buru-buru juga ngapain gitu ya, tapi nggak benar gitu kan. Kita lakukan benar, mungkin terkesan lambat gitu, seperti pura-pura gitu ya. Tapi dengan ketekunan, dengan gigi, dengan disiplin, sama-sama bisa maju gitu. Jadi ya itu yang kita mau tetap jaga sih dari warisan dari orang tua kita. Benar. Hal-hal Yes, dunianya juga ngajarinnya kayak gitu ya, Miss ya, serba instan dan cepat gitu ya. Tadi ngomongin kura-kura, siput juga udah sampai ke Bahtera kok pelan-pelan ya. Iya, betul. Iya nggak sih? Siput tuh pelan-pelan ternyata juga sampai ke Bahtera juga. Kalau nggak, kita nggak kenalan sama siput kan. Tapi itu menarik. Dunianya tuh mendorong kita, bahkan menggoda kita untuk, ternyata lama loh kalau cuman benernya sendirian doang gitu ya, Miss. Aduh, jadi minoritas tuh emang nggak enak, tapi godaannya juga emang sangat banyak. Miss, sudah ada pertanyaan, boleh ya? Ada Boleh, beberapa. silahkan. Oke, baik. Selamat siang, kakak-kakak. Kakak, ya oke. Oke, saya bukan dari family business, tapi sering merasa hidupnya di bawah ekspektasi keluarga. Harus lebih sukses, lebih stabil, atau lebih jadi dalam tanda kutip. Kadang capek sih karena seperti harus membuktikan sesuatu. Kakak-kakak pernah nggak ngerasa hidupnya di bawah bayang-bayang generasi sebelumnya? Gimana cara berdamai dengan itu? Silakan, Itu Miss. aku sangat mengalami sih. Tuh kan, Apalagi, semoga apalagi menjawab kalau ya. ya, kalau aku tuh kan sekarang handle-nya lebih ke sales marketing. Terus mama aku juga udah berkecimpung di dunia sales marketing itu udah puluhan tahun kan. Jadi begitu aku kunjungan ke pelanggan tuh kan mereka taunya oh ini anak kecil anaknya ini gitu kan. Sebutin nama mama aku gitu. Terus pernah tuh dibanding kok kamu nggak kayak mama kamu ya gitu.
Frontal Sempet banget ya, Miss. sempet agak ini Mhm. sih, sempet agak apa ya, kayak down juga ya. Maksudnya, Mhm. ya kan namanya maksudnya kita anak nggak bisa 100% juga kayak orang tua kita ya. Maksudnya kita kan punya Mhm. personality sendiri juga dan Mhm. sebagainya. Jadi waktu di awal sih aku sempet down banget, sempet Mhm. pegawai juga sempet kayak, ih Bu Silvi mah nggak kayak ini ya, nggak kayak ibunya gini-gini, apa cara cara handling customer-nya atau apa Mhm. gitu. Kayak ya baru 30% lah gitu. Jadi kayak dibanding-bandingin gitu. Itu nggak enak sih gitu. Tapi Mhm. ya aku coba berusaha, maksudnya berdamai dengan diri aku sendiri yang Mhm. pertama. Mhm. Jadi aku kan nggak bisa kayak apa ya mengontrol omongan dari orang lain. Itu kan hak dia untuk dia mau membandingkan atau apapun gitu. Tapi yang aku punya kontrol itu kan terhadap cara aku merespon dan gimana cara aku melihat diri aku sendiri gitu. Jadi Mhm. yang pertama aku apa ya istilahnya yang pertama aku jaga tuh ya aku jaga diri aku supaya jangan sampai kena gitu omongan dia istilahnya kalau sekarang mah kena Ya. mental gitu ya Wow, jangan ya, sampai kena benar. mental gitu kalau Mhm. udah kena mental kan repot ya maksudnya Mhm. jadi aku ngejaga dulu supaya kayak ya udah nggak apa-apa maksudnya anggap aja itu jadi satu tantangan juga ya jadi satu Mhm. istilahnya satu Dorongan. dorongan gitu. Oh iya, orang tuh sebenarnya punya ekspektasi yang tinggi berarti sama Mhm. aku atau sama Nomi juga karena mereka tahu kan orang tua kita kayak gimana gitu. Mhm. Tapi ya di sisi lain kita juga mencoba untuk ya udah maksudnya kita juga nggak bisa 100% persis papa mama dan kita juga harapannya kan bisa lebih baik bahkan gitu ya. Tapi Mhm. bisa lebih baiknya mungkin dari sisi mana nih gitu. Karena kan mungkin kekuatannya papa mama nggak sama dengan kekuatannya kita gitu. Jadi di sisi Ya. itunya ya kita coba terus kalau aku pribadi aku terus mengasah apa yang jadi kekuatan aku sambil aku belajar juga di hal-hal yang aku mungkin masih kurang, yang Mhm. aku rasa itu penting, ya aku coba untuk meningkatkan juga, tapi nggak harus jadi yang ahli persis kayak papa mama gitu. Karena kan papa mama juga pasti ada plus minusnya ya. Mhm. Nah, justru kan di hal yang mungkin papa mama minus, ya kita harus bisa melengkapi gitu. Jadi Mhm. kalau aku lebih lihatnya dari sisi itu. Tapi namanya beban ya pasti ada lah beban itu Mhm. gitu. Cuma ya tinggal kitanya aja gitu. Kalau kita mau bawa beban itu terus ya nanti Mhm. kitanya juga nggak bisa jadi diri kita sendiri juga ya gitu. Jadi Yes. istilahnya kalau aku sih lebih ya udah aku punya goal sendiri nih gitu. Maksudnya Mhm. oh aku mesti bisa ini gitu. Walaupun aku nggak persis kayak papa mama tapi minimal ada hal yang aku bisa lebih baik, bisa lebih tingkatkan lebih baiknya gimana gitu sih. Wah, ini deep ya, karena memang ngalamin tuh ceritanya tuh jadi enak, lancar gitu ya. Cara berdamainya juga kita dikasih tahu, jadi tidak dikonfrontasi langsung. Oh begini, Iya. tapi kan mama papa enggak kayak gitu. Didengerin meskipun kayak yang shut, set gitu. Betul ya, fokusnya Tertusuk-tusuk. di sini. Tapi mesti dikelola gitu ya, Miss, ya. Harus Betul, iya. diproses rasa itu dan kemudian outputnya seperti itu. Miss Naomi mungkin punya, jawaban yang berbeda? Masih ada beberapa Kurang pertanyaan lebih lagi? Mhm, kurang lebih sama sih, sama? cuman Heeh. ya kadang yang ngomongnya atau sesuatunya itu yang menyakitkan itu di blacklist langsung. Tapi sekarang sekarang Heeh, tapi itu em, aku belajar juga sih dengan mhm, memblacklist itu juga sebenarnya em, tadi ya ada hal mungkin kita bisa memfilter mhm, eh, orang-orang ataupun diri kita sendiri ya ketika kita menerima tuntutan gitu ya mungkin kita bisa menyemangati tapi kadang nggak mampu tuh kalau energinya lagi low banget atau lagi nol mhm, akhirnya juga tidak bisa merespon yang baik Hmm. mhm, mentalnya kena tuh gitu tapi mhm, ya ada momen-momen gimana kita mentalnya juga kena gitu nggak mhm. 100% tiap kali ketemu orang tuh langsung bisa Betul. Ya, ya nggak apa-apa gitu ya ada tetap terjadi 100% gitu nggak bisa ya, Miss, energinya full ada gitu. yang begitu diomongin langsung gue blacklist nih orang nih ya tapi di Ada situ loh juga masa-masa gitu. ya, Ya ada. Iya, itu iya. proses pendewasaannya justru Yes. gitu Mhm, semakin banyak yang aku blacklist semakin kelihatan aku udah dewasa atau belum gitu sebenarnya gitu tapi
kalau Mhm. udah dewasa dalam pemikiran, aku makin tahu juga tadi ya Cisyapa udah bilang, ya kalau di-compare-nya sama orang lain mungkin susah Mhm. gitu menjawab ekspektasinya. Mhm. Tapi aku Mhm. berusaha untuk compare-nya dengan aku yang kemarin Yes. Wow, gitu. yes. Itu yang membuat kita mungkin jadi lebih tenang. Lebih Mhm. dibandingin yang kemarin aku udah lebih ini ya Iya. gitu. One step at a time gitu. Jadi Mhm. ya em, bagus sih ada orang-orang yang ngingetin kita Iya, gitu ya lewat betul. kritikan, lewat Iya. Mhm. feedback gitu ya. Tapi balik lagi mungkin itu checkpointnya untuk kita juga ngecek, oh saya udah bagaimana ya gitu. Mhm. Eh, udah lebih baik belum? Sudah Yes. mencari sesuatu yang lebih baik belum gitu. Iya. Jadi ya ya kalau baper sih ada-ada aja ya Mhm. momen-momen baper. Ya ya boleh aja gitu, tapi mungkin Boleh, jangan boleh. Tenang aja berkepanjangan. nih Gun Somli, boleh. Heeh. Boleh baper tapi jangan berkepanjangan Betul. gitu ya. Nah, jangan lama yang penting Jangan ya. lama. Ya, Mhm. semakin semakin kita dewasa semakin kita tahu sih kapan ya mungkin awal-awal baperan bisa sebulan, Mhm. bisa bertahun-tahun bahkan ya. Itu orangnya di blacklist sampai hari ini mungkin masih ada. Tapi makin makin kita Heeh. dewasa, makin Heeh. sering dikritik gitu ya. Mhm. Ya, itu Yes, mendewasakan kita lama-lama kita makin cepat benar. bangkitnya. Iya. Wah, saya bisa kok. Saya udah lebih baik kok. Oh ya kalau masih Mhm. dirasa belum, oke. Saya besok mau kasih yang lebih baik lagi dalam hal apa, dalam hal apa. Gitu Mhm. sih. Jadi ya Keren. pastikan memang yang eh, punya punya semangat untuk memotivasi diri, terus ya balik lagi ya, cari lingkungan, Mm. cari Mhm. temen yang juga suka memotivasi, gitu. Mhm. Bukan yang Suka. menjatuhkan atau yang ya udahlah ngapain belajar yang kayak gitu, itu juga enggak gitu. Untungnya Mhm. ya kami berdua bisa saling menyemangati ya. Iya. Nah, Eh, itu yang penting. itu kita Betul. sering sharing. Kita untungnya kalau hangnya gantian. Selalu nggak Tidak pernah hang, berjamaah ya, Miss? nggak hang berjamaah gitu. Jadi ketika aku hang, Ci Silvi bisa backup. Ketika Ci Silvi hang, aku bisa backup gitu. Jadi Heeh. gantian gitu. Iya. Iya, iya, iya. Menarik, Ginsong ya. Tapi yang asik tuh sebenarnya kalau saya tangkap ya, orang tuh menyampaikan sesuatu yang kritik, yang nggak baik tuh malah kita bisa perbaikan. Bayangin kalau kita dipuji terus tuh kan kayak kita ada di titik puas gitu ya. Seperti itu. Miss ada lagi ya? Masih ada beberapa nih. Iya, Siap. boleh. Semoga waktunya cukup ya. Selamat siang kakak-kakak, saya karyawan swasta. Dan sekarang banyak temen mulai reinvent hidup, pindah karir, mulai usaha, bahkan kayak riset tujuan hidup. Tapi saya takut keluar dari jalur yang sudah aman. Kalau menurut kakak-kakak gimana ya cara tahu kita lagi dipanggil untuk melangkah atau cuma lagi bosan aja? Hmm. Ya, kalau memang Mhm. tadi ada ngomongnya soalnya rasa aman ya. Kalau Mm-mm. memang yang membuat stay karena rasa aman, mungkin itu yang mesti dicari tahu ya, gitu. Hmm. Jadi Ya, ya, em, betul. karena eh, ngomongin soal bangun bisnis juga nggak ada yang aman loh. Mhm. Justru kalau mau cari aman ya, lebih aman kerja sama orang, Ya, gitu ya. Mm. pasti dapat Karena bulanannya betul ya. pasti dapat bulanannya ya. Pasti. Tinggal pilih perusahaan yang tepat aja gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Gitu. Tapi kalau bisnis mau aman belum tentu gitu. mhm. Jadi balik lagi mungkin terjemahan amannya seperti apa gitu. Oh, diterjemahkan lagi tuh rasa amannya Mm-mm. di sisi apa, nanti baru bisa di Mm, breakdown, baru ngerti memang harus out atau memang reinvent tadi dia sebut ya. betul, Reinvent karir teman-teman kayak yang sudah shift tuh sudah bergeser-geser, kok saya masih di sini gitu ya. Mungkin betul. bisa di breakdown lagi nih ya yang tanya ya, di breakdown Ya, lagi seperti apa baru ngerti. Oh, betul. ternyata gitu ya. Karena tadi Betul dan dimention sama Miss Omi nggak ya, nggak ada yang aman loh, nggak ada yang nyaman. betul, betul. Mm-mm. Dan reinvent itu sendiri kan banyak ya Mm-mm. terjemahannya. Yes. Kita melulu upgrade upgrade sesuatu itu kita dari Nah, karyawan swasta terus jadi bisnismen.
Mm, mm, mm. Itu adalah upgrade gitu, belum Yes. tentu gitu. Karena Mhm, aku baru Right. belajar kemarin tentang entrepreneurship gitu ya. mhm. Entrepreneurship kan artinya kewirausahaan Ya. gitu. Tapi itu entrepreneurship-nya kalau diterjemahkan sebagai pekerjaan. Mhm, Aku baru tahu ternyata entrepreneurship juga bisa diterjemahkan sebagai sifat, Hmm. kata sifat, sifat entrepreneur. Jadi sifat entrepreneur itu tidak hanya bisa dimiliki cuman sama business owner, mhm, tapi semua manusia itu punya sifat entrepreneur. Salah satunya adalah gitu ya. mhm. Sifat entrepreneur itu adalah integritas ya, punya integritas. Sudahkah kita jadi pribadi yang punya Hmm. integritas? Ya. Entrepreneurship juga itu entrepreneur yang baik itu punya mental yang kuat gitu. Mental Mhm, yang kuat ya siapapun ya. Mau kita pegawai, mau kita bisnis atau Hmm. mau kita ibu rumah tangga Ya. atau di rumah aja gitu ya. mhm. Itu mentalnya dibangun nggak Ya. gitu. Mhm. Nah, Yes. reinventing itu jangan cuma dilihat dari posisi atau jabatan Mhm. Ya. gitu. Karena nanti jadi terpaku. Oh, Mhm. berarti saya belum hebat dong kalau belum jadi presiden, Ya, belum betul. jadi CEO, belum jadi Mhm, COO gitu ya. Enggak juga gitu. mhm, Bisa nggak kita hebat atau reinventingnya di diri kita gitu? Udah mhm, lebih baik belum? Ya. Sudah mhm, lebih tambah skill lagi nggak gitu? mhm. Soft skillnya nambah banyak nggak? Hard skillnya nambah banyak nggak gitu? Mhm. Itu reinventing yang sehat ya Ya. gitu. Dibandingkan kalau cuman terjemahannya reinventingnya adalah oh dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Itu Mhm. mah bonus. Itu Hmm, bonus oke. dari Ya. reinventing pola pikir kita, Mhm. soft skill kita tadi. Kalau kita terus Yes. naikin soft skill ya, kita hari ini staff gitu ya. Hmm. Mhm. Kita naikin terus hard skill kita, soft skill kita, karakter kita, mental kita. Ya besok 3 tahun, 5 tahun lagi jangan-jangan udah manajer, udah jadi COO, jangan-jangan udah jadi dipercayain jadi direktur Mhm. Ya, gitu. betul. Ini menarik Tapi nih ya. ada juga yang Penjelasan. orang Mhm. memang jalannya Mhm. jadi ke dunia bisnis Ya, betul. gitu. Semuanya Tapi bisa tidak ya, Miss berarti ya. Mhm. nggak berarti semua orang harus masuk bisnis. Nah, itu Gun Lia. Emang kadang kalau dengerin kisah hidup lihat orang tuh tidak bisa kita langsung kayak copy paste, kita diaplikasikan ke kita nggak selalu bisa ya, Miss ya. Ini yang Ya, menarik. Oke. Well, masih ada nih, Miss. Semoga cukup ya. Masih ada dua lagi. Dua, siap. satu, dua, tiga. Waduh. Sebentar, ini pertanyaan berikutnya. Saya ibu rumah tangga dan kadang merasa legasi itu cuma milik orang besar atau pengusaha. Padahal dalam hati pengen juga meninggalkan sesuatu yang berarti buat anak-anak. Kalau menurut Ya. kakak-kakak, legasi itu sebenarnya apa sih? Oh, tadi di awal sudah, tapi nggak apa-apa mungkin diulang dikit ya. Dan apakah semua orang bisa membangunnya? Silakan, Miss. Oke. Kalau menurut aku sebagai orang tua juga sangat bisa ya. Jadi legasi Mm-mm, itu sebenarnya nggak harus berhubungan dengan bisnis mm-mm, ataupun usaha aja gitu. Jadi kalau kita ngerasa legasi yang kita dapatkan dari orang tua tuh adalah yaitu tadi ya nilai-nilai, mhm, cara kita menjalani hidup, kita punya karakter gitu. Dan mhm. kalau ibu bisa punya pemikiran mau meninggalkan legacy buat anaknya itu udah bagus banget sih. Jadi Ya. memang zaman sekarang Mhm, ini perlu orang tua juga khususnya ibu-ibu ya yang mungkin lebih mhm, banyak waktu di rumah bareng sama anak itu sangat-sangat bisa dan sebenarnya waktu terbaik untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak tuh pada saat anak masih kecil sih. Kan ada yes. ya katanya 1 sampai berapa 10 tahun atau 12 Mhm, tahun gitu. Itu anak-anak tuh ya. masih masih isinya pemikirannya masih Bisa bisa di sangat dipengaruhi gitu. Kalau mungkin Mhm, udah 12 tahun ke atas dipengaruhi sama lingkungan, pergaulan, mhm, sama teman-temannya. Tapi kalau dari masih kecil banget sampai 10 atau 12 tahun itu kan
setiap hari banyak berkomunikasinya dengan orang Mhm. tua ya. Kita juga banyak banget diajarin nilai-nilai itu dari sejak kecil gitu. Jadi kalau baru diajarinnya pas besar itu agak sedikit lebih sulit gitu. Jadi Mhm. itu kalau ibu bisa punya pemikiran seperti itu sangat-sangat baik sekali menurut saya gitu. Dan memang Mhm. apalagi anak-anak sekarang ya alfa, generasi alfa ya, Udah. Mhm. itu harus banget sih diajarin legacy gitu. Karena kalau enggak dunia yang akan mengajarkan kepada dia gitu kan. Mhm. Daripada diajarnya sama dunia ya mending diajarinnya sama orang tua gitu. Iya, Yes. Jadi bisa betul. banget membangunnya ya. Misalnya ada Iya. tambahan. Betul. Mhm. Ya, justru kita legacy tadi ya, warisan yang kita Mhm. jelaskan di awal kan bukan Mhm. warisan harta, Betul. tapi Yes. warisan Ya, nilai-nilai betul. gitu. Mhm. Dan itu mulainya nilai-nilai itu mulai dari rumah, Mhm. mulai dari ya kita kecil, kita dari TK, SD, Mhm. SMP Iya. gitu ya. Iya. Salah satu nilai-nilai yang kita diajarkan kan bagaimana kita adik kakak itu akur. Mm-mm. Nah, Itu diajarin dari dulu TK, kita rebutan mainan. Iya. Tiap kali rebutan dipanggil. Gimana caranya kita berbagi. Mm-mm. Itu kan nilai-nilai hidup iya, itu. iya. Right. Betul. Yang nantinya sebenarnya dampaknya adalah ketika punya harta, warisan yang harta, nggak Mm-mm. berantem. Iya. Banyak sekali adik kakak itu begitu ngomongin uang langsung langsung udah Mhm. kayak bukan saudara gitu ya. Kayaknya Mhm. tuh dia Iya. musuh gitu. Pokoknya harta dia ya dia, harta gue ya gue gitu. Mhm. Dan itu Iya. penting banget namanya makanya warisan nilai-nilai. Oh. Lebih tahan lama daripada warisan uang. Iya. Betul. Uang, mohon maaf nih, kejadian insiden apa, tiba-tiba Mhm. ini kayak sekarang rupiah cukup Sama. lemah gitu Iya. ya. Ataupun ada kejadian kebakaran, banjir, uang bisa hilang. Iya. Tapi nilai-nilai nggak bisa hilang. Jadi, Yes. jadi dimanapun kita berada, asalkan ada sesuatu yang nilai-nilai bisa bisa ini ya, misalnya bersyukur itu juga sebuah nilai-nilai. Hmm. Mhm. Bagaimana tetap bisa mensyukuri yang kita punya sekarang gitu ya. Oh, mungkin ada yang bilang, oh enak kita ngomong bersyukur karena kita mungkin berada gitu ya. Tapi Mhm. tapi saya rasa justru ketika kita mengalami musibah di situ nilai-nilainya diuji ya. Bener Mhm. nggak kuat gitu. Iya. Gitu. Nilai-nilai bersyukur benar-benar benar nggak kuat gitu. Iya. Yes. Nilai kejujuran gitu. Mhm. Nanti begitu udah sukses, mulai nih dipercayakan banyak hal. Masih jadi Hmm. pribadi yang jujur nggak? Ya, betul. Atau ternyata jujurnya situasional gitu. Mhm. Kalau ada Iya. maunya baru jujur gitu. Tapi ya itu di situ makanya nilai-nilai itu penting dan pasti akan selalu diuji sih gitu kekuatannya. Wow. Saya tuh dengerin sambil speechless ya, Gun soalnya memang emang seperti itu sih kerukunan dan sebagainya tuh kayaknya standar tapi penting loh karena sekarang kita juga dengar ya banyak sekali kisah yang waduh kalau ngomongin uang tuh sudahlah bukan saudara lagi gitu ya. Ya. Oke. Miss masih ada beberapa tapi mungkin agak-agak sama digabung juga nggak apa-apa ini. Eh, ini, ini Miss, ini dulu saya pilihkan ya. Kadang kita dengar kata legacy itu berat banget setelah Hmm. Ya. apa namanya nih? Oh, seolah. Kok seolah? Setelah. Seolah harus luar biasa dulu baru berarti. Kalau menurut kakak-kakak apakah apa langkah kecil yang bisa mulai kita lakukan dari sekarang supaya hidup kita juga tetap berdampak bahkan di hal-hal sederhana? Oke. Ya. Kalau menurut aku hal yang paling sederhana itu punya integritas sih. Jadi apa yang kita Mhm. omongkan dengan apa yang kita Yes. pikirkan dengan apa yang kita lakukan Yes. itu semua inline gitu ya. Karena Inline. nggak gampang gitu. Iya, karena nggak gampang loh untuk punya jadi Ya. pribadi yang punya integritas itu nggak Mhm. mudah gitu. Jadi itu salah satu hal menurut aku kita punya integritas itu udah punya legacy sih. Jadi orang tahu gitu. Oh, kalau ngomong sama Sylvia, sama Nomi atau sama siapa gitu, itu dia orangnya sangat punya integritas nih, pegang prinsip gitu Mhm. misalnya.
dari hal-hal kecilnya seperti itu ya. Terus mungkin dari hal-hal yang kita nggak kompromi sama Ya, sesuatu yang benar dan tidak, itu ya. juga menurut aku hal simpel yang sangat bisa kita lakukan dan pasti setiap hari kita akan berhubungan dengan hal itu gitu. Mhm, Kayak ya itulah mungkin contohnya ya kalau aku banyaknya di dunia sales marketing untuk mhm, mau masuk ke toko tersebut harus ada apa istilahnya perizinnya dulu dan mhm. sebagainya gitu atau sesimpel kayak bayar pajak. Ini kan sekarang lagi ribut juga ya soal apa namanya bayar Cortex. pajak gitu kan ya konteks lah apa segala Mhm, macam. Nah, ya. itu juga kan memang kewajiban kita ya untuk membayar Mhm. pajak. Di samping itu pajaknya mau dipakai untuk apa, ya itu istilahnya bukan urusan kita lah, tapi Tuhan pengen kita melakukan hal tersebut gitu, dan itu nggak mudah gitu. Untuk kita bisa bayar pajak itu perjuangannya luar biasa gitu, karena kan istilahnya kita mesti menyisihkan dan Ya. sebagainya gitu. Jadi ya dari hal-hal simpel seperti itu sih nggak harus yang kayak wah gitu tunggu jadi orang yang istilahnya punya posisi atau punya kedudukan baru bisa eh, meneruskan legacy. Menurut aku enggak sih, tapi dengan Mhm. kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri aja gitu, itu menurut aku kita sudah membuat legacy untuk orang-orang lain yang lihat kita gitu. Iya, Yes. Miss Somi betul. ada tambahan? Kalau aku balik lagi sih sama sih mungkin kalau aku bentuknya menabung. Mhm, Menabung bisa jadi gampang, bisa jadi susah tergantung cara pandang kita gitu ya. mhm. Banyak yang bilang oh nabung susah, padahal padahal kalau kita masukin 5.000 aja setiap hari gitu ya. Hmm, Itu juga udah menabung ya. gitu. Ya. Tadi barusan aku nyoba gitu ya. 5.000 siapa sih yang nggak punya 5.000 gitu ya. Misalnya ataupun 1.000 gitu ya. Mhm, Tapi dikali 1 tahun gitu tiba-tiba udah punya 1.800.000 gitu ya. dari 5.000 gitu. Jadi punya sesuatu kan tahun depan kan jadi punya uang tabungan gitu. Lima Mhm. ribunya dapat dari mana? Ya dari dapatnya dari kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya nggak berguna gitu ya. Hmm. Contoh, ya buat saya mungkin nggak berguna gitu. Ada yang mengurangi misalnya Mhm, em, minum kopi gitu ya. Apakah Hmm. harus setiap mhm. hari minum kopi atau sehari minum kopi bisa sampai 3-4 kali? Hmm. Kurangin aja 1 kali. Uangnya dipakai untuk menabung gitu. Nanti tergantung kebutuhannya ya, ataupun biasa jajan gitu ya. Ada yang mungkin jajannya jajan rokok, jajan permen, jajan apa gitu. Dikurangin aja sekian persen untuk ditabung Ya. gitu. Pasti pasti bisa menabung gitu. Jadi tadi ya nggak perlu sesuatu yang wah Mhm. gitu, tapi kita bisa mengelola, kita bisa menahan diri, Hmm. kita bisa itu exercise self control Hmm. Yes. gitu. Nah, itu akan menjadi legacy sih buat diri Wow. kita sendiri dan akhirnya bisa buat orang lain. Yes, benar. Ini menjawab pertanyaan keduanya ya, karena memang tadi pertanyaannya bahkan di hal-hal kecil dan sederhana itu ternyata sederhana dan kecil dan nah dari kita itu ngurangin sesuatu dari kita sendiri gitu ya. Luar Iya. biasa. Miss masih ada tersisa. Semoga waktunya cukup ya. Boleh satu lagi ya? Boleh, boleh. Boleh. Boleh Gun Somli ya, sabar ya. Terima kasih loh sudah membantu saya. Hostnya bahagia nih Miss kalau ada pertanyaan. Hostnya Oke. Em, yang mana nih? Satu. Nah, oke. Ini sebagai generasi sekarang, kadang kita di tengah dua dunia. Nilai lama dari orang tua, tapi juga realita hidup yang sudah beda. Saya sering bingung harus ikut yang mana. Kalau dari kakak berdua sendiri, gimana gimana menentukan mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diubah. Wis, ini sama dengan pertanyaan saya yang akan saya sampaikan. Miss, silakan Miss. Terima kasih diwakili. Kalau saya pertanyaannya, kapan harus menjaga tradisi dan kapan harus berani beda sih? Sama nggak Miss tuh? Silakan jawab Ya, yang pertanyaan aja deh dari pendengarnya. ya.
Tentu yang harus dipertahankan yang sifatnya prinsip Mhm. Yes. dan tadi ya nilai karakter Mhm. itu harus dipertahankan. Ya. Tapi kalau bentuknya caranya gimana, Mhm. nah itu yang nggak harus ya Mhm. gitu. Prinsip hidupnya misalnya mau hidup eh, prinsipnya adalah berjuang gitu. Mhm. Em, ya kalau prinsipnya berjuang ya tidak menghalalkan segala cara kan. Gitu. Yes. Tapi kalau mengedepankan prinsip itu ya tidak menghalalkan segala cara Mhm. gitu. Tapi kita akan berupaya bagaimana misalnya mencari uang yang halal gitu ya, mencari uang yang jujur gitu kan. Mhm. Tidak main-main, tidak tidak melakukan hal yang tidak benar gitu. Mhm. Caranya banyak untuk mencari uang yang halal gitu ya, untuk Mhm. cari uang yang benar gitu. Nah, ya mungkin nggak sama. Contoh, kayak cara jualan. Dulu jualannya offline gitu ya. Sekarang Mhm. online ya. Betul. Itu silakan aja gitu. Tidak harus sama persis oh selamanya akan jualannya online gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi nilai-nilainya adalah berjuang. Yuk, Mhm. dengan mungkin ekonomi sekarang tidak mudah, tetap Mhm. harus semangat berjuang gitu. Bagaimana memperjuangkannya. Itu nilai-nilai itu yang nggak boleh hilang. Gitu sih itu Yes. kalau dari aku. Mhm. Ya. Sama. Jadi yang ditentukan ada ternyata ya prinsip dan cara. Ini yang menarik ya. Miss Sylvie. Aku sama sih Mhm. sebenarnya Ya. yang harus dipertahankan juga lebih ke nilai-nilai, cara Yes. hidup ya, terus karakter gitu. Karena itu penting sih gitu kan, Mhm. karakter kita itu yang kadang kan orang ada bilang ya, maksudnya kayak eh, yang kalau yang mau sukses itu harus yang pintar, harus yang apa gitu ya. Tapi kalau menurut Mhm. aku yang jauh lebih penting sebenarnya karakter sih. Dan Yes. karakter itu Betul. menurut aku mau kita berubah zaman kayak apapun itu Mhm. akan tetap orang yang punya karakter itu bisa terus apa ya istilahnya melewati setiap perkembangan zaman-zaman gitu ya. Ya, Karakter apa betul. salah satunya karakter mau terus belajar gitu Ya. nggak banyak orang yang mau terus belajar juga gitu. Aku kasih contoh misalnya kayak papaku tuh sekarang tahun ini umur 65 tapi dia mau Mhm. belajar coba mempelajari online. Oh online tuh gimana sih cara kerjanya gitu. Itu kalau orang yang nggak punya semangat belajar yang tinggi, kayaknya udah umur 65 mana gaptek juga misalnya gitu kan. Mhm. Nggak ngerti cara belanja Shopee kayak gimana, cara ininya gimana gitu. Tapi karena dia punya karakter memang mau terus belajar, ya akhirnya dia bisa gitu. Jadi menurut aku karakter itu jauh lebih penting daripada Mhm. kayak sekedar prestasi atau posisi atau apapun Yes. gitu ya. Itu yang Mhm. harus terus kita kembangkan dan harus terus dipertahankan gitu. Nah, sisanya mungkin tadi ya, mungkin udah dijelasin Nomi juga. Mhm. Cara kita misalnya karena kan sekarang di zaman yang udah berubah juga, ya kita Mhm. juga mungkin cara kerjanya juga harus berubah gitu. Nggak bisa Mhm. pakai cara kerja yang lama lagi. Mesin-mesin misalnya di kita gitu yang dulunya masih pakai mesin lama, masih manual. Sekarang udah ada AI, ada mesin-mesin yang canggih-canggih. Ya kita harus mau untuk belajar beradaptasi dengan mesin-mesin itu gitu. Karena kan Mhm. memang kebutuhan zamannya memang menuntut untuk Yes. kita harus ke sana gitu. Jadi mungkin Mhm. lebih ke situ ya yang menurut aku gitu. Ya, betul sekali Gunsol ya. Saya sepakat senang dengerin ya. Kenapa? Karena memang ternyata kalau kita menghadapi perbedaan itu tetap harus proaktif sih ya Miss ya. Nggak bisa, wah langsung dijawab, langsung di apa, nggak bisa harus diolah dulu baru oh iya gitu ya. Em, tinggal 5 menit tapi masih ada satu lagi Miss. Gak apa-apa ya. Ya, Boleh. Apa-apa boleh ya. Ini Apa- tapi kayaknya tadi apa- udah dijelasin juga sih. Ini saya lagi ada di fase cari arah hidup dan jujur takut salah langkah. Apalagi lihat dunia sekarang ini serba cepat dan oh kita tadi ngomongin siput loh dan penuh perbandingan. Em, kalau kakak berdua boleh share gimana sih cara tetap tenang membangun masa depan tanpa harus buru-buru mengejar validasi.
Mhm. Ya. Silakan, Miss. Em, Kalau aku belajar banget ini, kadang ini ya semoga bisa dipraktekkan di musim apapun ya. Mhm, Kadang kita selalu pengennya jadi yang nomor satu mhm, gitu. Tapi jadi nomor satu itu nggak gampang Ya. gitu. Kayak misalnya, oh kita bisa yang tadi reinventing duluan gitu ya. mhm, Oh pindah dulu jadi pegawai bisa duluan jadi bisnismen gitu. mhm, Kadang kita juga ngiri gitu sama orang yang mereka bisa pindah gitu. Tapi sebenarnya em, bukan itu yang harus kita kejar. Aku juga belajar sih mhm, realitanya bahwa oke mungkin seseorang bisa naik mhm. jabatan duluan gitu ya. Tapi atau bisa jadi punya bisnis lebih sukses gitu. Tapi aku diajarin sama orang tua bahwa kita itu harus belajar lihat prosesnya gitu. Contoh misalnya 7 tahun lagi masih di posisi yang sama enggak gitu. Contoh misalnya ini Mhm, saya jadi praktekinnya gimana? Adalah misalnya ada teman udah duluan nih sukses gitu. Terus biasa kita ya kebakaran gitu. Kok gue nggak bisa sukses kayak dia gitu ya. Ya. Langsung panik. Oh harusnya gini 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 gitu ya. Panik gitu. Tapi sebenarnya dengan kita melangkah lebih baik aja tiap mhm, hari satu langkah. Jangan-jangan kalau dilihat 7 tahun kemudian saya bisa setara nih sama yang teman saya yang udah sukses duluan. Asalkan saya nggak berhenti melangkah gitu. mhm. Nah tapi pertanyaannya melangkah kemana Iya, gitu. iya, betul. Melangkahnya kemana gitu. Melangkah ya misalnya tadi mau melangkah punya bisnis gitu. Padahal posisinya masih jadi pekerja. Mhm, Oh enak, teman saya bisa punya bisnis dia modalnya lebih gede. Saya gimana? Jadi pegawai belum udah mah katanya sandwich generation gitu ya. Bayarin buat yang di atas, bayarin buat yang di bawah gitu. Kapan saya bisa usaha gitu ya? Ya mulai dari sekarang modalnya berapa sih buat bikin usaha misalnya 10 juta, 100 juta gitu. Udah nabung belum dari sekarang? mhm, Gitu. Jangan jangan yang dilihat temennya sukses gitu. Oh, saya pengen langsung tiba-tiba banting setir aja jadi bisnismen. Padahal nabungnya enggak, persiapannya belum gitu. Dan kita juga nggak tahu ya, orang yang kita lihat itu dia punya persiapan yang baik tidak. Jangan-jangan dia yang juga yang kesusu karena ada orang lain yang duluan. Dia mhm, cepat-cepat pindah, tapi dia tidak menyiapkan tabungannya, modalnya. Dia tidak menyiapkan dengan rapih gitu ya. Ya percuma dia duluan, tapi ternyata kita yang lebih rapi bahkan jangan-jangan kita bisa lebih sukses duluan karena kita punya persiapan yang lebih baik gitu. Jadi tujuannya untuk nggak kesusu, nggak buru-buru adalah supaya kita yang bikin buru-buru kan ego kita ya, iya, perasaan kita yang kayak aduh, gue jadi dianggap lebih rendah gitu ya atau apa gitu ya. Padahal kita supaya nggak kesusu, kita pakai logika kita gitu. Kita manfaatkan berkat Tuhan buat kita kan adalah pemikiran. yes. Bagaimana kita bisa Ya. memanfaatkan pemikiran kita. Oh, saya juga mau dong seperti orang itu sukses di Mhm, bisnis. Oh, langkah suksesnya gimana? iya, Gitu. Ataupun, oh ternyata bisnis itu bukan dunia saya. Belum tentu ya. Dunia saya profesional. iya, Bagaimana saya kalau hari ini baru staff, besok 10 tahun lagi bisa jadi pimpinan segini gitu. Supaya jadi bisa jadi pemimpin ini apa saja sih yang harus saya persiapkan? Oh, mhm, berarti saya harus semakin rajin, harus memberikan waktu lebih untuk saya belajar hal-hal yang baru, belajar jadi pemimpin, bla 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 gitu. Akhirnya kita menata hidup kita. mhm, Bagaimana orang bisa sukses? Yang paling sukses adalah orang yang bisa menata hidupnya dan menata langkah-langkahnya ke depan dan lakukan itu secara konsisten mhm. gitu. Nggak tergantung mood. Itu saya belajar banget sih dari Ci Sylvia. Dia orang yang paling gigih. Kalau saya mood-mutan gitu. Hari ini bosen, besok ganti lagi, besok ganti lagi. Kalau dia
dia selalu konsisten gitu. Jadi ibarat kura-kura dan kelinci, ya akhirnya yang nyampe duluan ini si kura-kura. Karena dia ngelakukan itu nggak mut-mutan gitu. Saya sebentar, oh ya semangat gitu ya di depan gitu. Tiba-tiba Mhm. pula teman-teman yang lain, oh saya udah jadi udah punya bisnis, yang lain masih profesional gitu ya. Terus saya diem euforia sukses gitu. Padahal yang konsisten ini melangkah satu 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 satu, ujungnya kesuksesannya bisa nyampe duluan dibandingkan. Oh, ya, I think ini kayak applicable sih, Miss. Bener, ya. Sedikit-sedikit karena kita memang kecenderungannya, saya nangkapnya kita salah lihat orang gitu ya, yang kita impikan ternyata sebenarnya bukan kayak dream man gitu ya, atau Ya, dream people gitu ya. Bukan, ternyata dia juga yang bisa jadi orang yang buru-buru gitu ya. Mungkin ya ya. mesti hati-hati dengan melihat keputusan orang lain gitu ya kali ya, Miss ya. Harus apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, seneng kalau ngobrol berdua ini. Ayo Miss sering-sering ya. Karena kalau Iya, udah kangen kayak gini nih pertanyaan jadi banyak. siap, siap. Oke, Miss, pesan semangat. Closing statement kita sudah tiba-tiba ada 15 lebih dikit ya. Dari Miss Sylvie dulu atau Miss Omi dulu nih? Miss Sylvie dulu deh. Nanti baru Miss Naomi ya. Kalau aku mungkin tadi sekalian mau nambahin sedikit ya, tapi Yes. saya nggak apa-apa. Kalau aku tuh selalu dari dulu pegangnya tuh tentang ini sih. Ayatnya tuh di Ibrani 12 ayat 1. Mhm. Aku bacain ya. Karena Ya. kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kita semua kan punya perlombaan masing-masing ya. Nah, itu Mhm. yang kita perlu benar-benar apa ya Cari istilahnya temukan. cari temukan gitu. Kalau Mhm. misalnya mungkin aku masih perlombaannya misalnya yang baru 10 kilo misalnya gitu ya. Tapi dia Mhm. misalnya udah yang half marathon atau udah yang maraton. Nah, aku nggak usah ngiri gitu sama dia karena Mhm. aku mungkin memang masih kemampuannya masih untuk 10 kilo dulu gitu loh. Mhm. Jadi ya kita mesti menemukan perlombaan kita tuh apa dan musim kita tuh apa gitu. Ya. Jadi pada saat kita benar-benar udah tahu nih, oh ya musim hidup saya tuh di sini gitu. Ya itu benar-benar tekuni jalani gitu. Bukan berarti istilahnya kita nggak ngoyo gitu. Tapi ya Mhm. kita punya musim masing-masing untuk melangkah ke sana. Mungkin ada proses yang harus kita lewati dulu di musim saat ini gitu kan. Jadi Mhm. setialah dengan perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar gitu. Jadi kalau kita mau punya tujuan target goal yang besar, ya kita mulailah setia dengan apa yang ada di depan mata kita saat ini Mhm. gitu. Jadi pada saat kita udah setia perkara kecil, pasti Tuhan akan memberikan kita perkara ataupun hal yang jauh lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu. Itu aja sih Daya. Yes, Miss Omi. Ya kalau aku, yuk kita tinggalkan warisan yang baik atau suatu habit ya, gaya Mhm. hidup yang baik, Ya. yang benar, eh, yang punya integritas dan punya nilai-nilai. Jadi Mhm. karena ya pondasinya adalah nilai-nilai dan karakter. Oke, well, Gunsolnya kami sangat berharap dari perbincangan kita di siang hari ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita ya. Perbincangan yang sangat berbatas waktu mungkin ya, tapi sangat boleh memberkati kita semua. Oke, finally saya Indi Silvi. Dan saya Naomi. untuk Good News FM, bisa nunggu for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.